Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami menyerahkan ibadah kami hari ini, Bible Class Special. Kiranya Engkau boleh menolong hamba-Mu dan memberkati, mengurapi dengan luar biasa. Dan biarlah kebenaran-Mu saja yang boleh kami terima, kami boleh tangkap, kami boleh mengerti, dan boleh menjadi berkat buat kami semuanya. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini kita bertemu dalam acara Bible Class Special kita hari ini. Ada seorang hamba Tuhan yang bertanya tentang kutuk keturunan. Itu sebabnya saya akan menyampaikan tentang kutuk keturunan ini ya. Pandangan Alkitabiah tentang kutuk keturunan. Nah, saya mulai dengan cerita ya. Ada suatu artikel yang menulis seperti ini. Ada dua hal yang kamu harus lakukan sebelum menikah. Jadi dalam artikel itu ditulis seperti ada dua hal yang harus kamu lakukan sebelum menikah. Yang pertama, sebelum menikah lihat sikapnya. Nah, tapi masalahnya ada sambungannya yang di belakang nggak pas itu. Jangan menganggap remeh dengan kutuk keturunan. Jadi lihat sikapnya, jangan anggap remeh dengan kutuk keturunan. Dia jelaskan seperti ini. Entah kamu percaya atau tidak, tapi saya percaya, kata penulisnya, saya percaya sekali sama yang namanya kutuk keturunan, sampai 4 keturunan. Nah, dia mengutip beberapa ayat yang nanti kita bahas lagi secara khusus. Nah, misalnya salah satunya dalam Keluaran 34 ayat yang ke-7, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, memang dia katakan seperti ini, lebih lanjut dikatakan, kedengarannya tidak adil kalau Allah menghukum kita karena dosa leluhur. Tapi itu kebenarannya, kata dia, bukan kata saya ya. Misalnya begini, dia jelaskan, kasih gambaran. Kalau ada seorang ayah punya gaya hidup berdosa, nah anaknya cenderung memiliki gaya hidup yang sama. Jadi kalau kamu mau menikah, kamu harus ngobrolin dengan pasanganmu. Nah, obrolin silsilah keluarganya, dosa yang dilakukan, entah itu hamil di luar nikah, amarah yang menggebu-gebu, perceraian dari keturunan ke keturunan, persinahan, cemburuan, narkoba, dan lain sebagainya. Itu yang kata mereka, kata dia ya. Nah, jika ya ada cerita yang seperti itu, nah sebelum menikah masih dipatahkan dulu dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Nah, memang sih itu katanya kembali kepada diri kita dan cara asuh kita kepada anak-anak. Tapi kita harus percaya katanya ada roh di udara. Dan kita tidak melawan kedagingan saja, tapi melawan roh di udara. Jadi beresin dulu ya latar belakang ini sebelum menikah. Beresin latar belakang ini, latar apa? Tentang kutuk keturunan itu. Nah, hal yang kedua, ingat ya, latar belakangnya mesti diberesin, kutuk keturunannya. Yang kedua, kalau sudah yakin menikah dan rencana menikah di suatu tempat, jangan lupa doain dulu. Ya sama saja, tempat itu didoain sama dalam konteks kutuk keturunan. Dia kasih contoh cerita, ini saya kutip ya. Dia cerita antara artis Kristen, antara Gisel dan Gading. Ya, bercerai dihubungkan dengan karena lokasi pernikahannya di Bali dan banyak artis-artis yang bernasib sama bercerai. Lalu muncul pertanyaan di tulisannya ya, saya masih mengutip ini semuanya. Apakah lokasi itu mempengaruhi pernikahan seseorang? Lalu dia cerita, dia pernah menginap di suatu tempat yang agak spooky yang agak serem-serem begitu, agak angker-angker begitu. Dia tidak bisa tidur, merasa yang aneh, itu contoh. Lalu kedua dia kasih contoh waktu retreat ada yang kesurupan karena masalah tempatnya itu. Lalu dia menyimpulkan hati-hati kalau mau menikah di mana tempatnya mesti didoain juga pelepasan kutuk keturunan itu supaya nggak menyesal. Wow, itu tulisan seseorang. Bagaimana dengan pendeta-pendeta zaman sekarang? Ada beberapa pendeta dan selebritis juga di medsos ya. Entahkah dia berkhotbah tentang kutuk keturunan atau dia memberikan wawancara talking ya, ada acara
talk gitu, seperti pembicaraan gitu, lalu dikasih penjelasan. Ada lagi pendeta yang mengatakan kutuk keturunan itu mesti dilakukan melepaskan diri dari ritual dosa itu, ya, dengan melakukan doa pelepasan kutuk keturunan mesti pada hari Jumat. Lalu doa-doanya itu seperti ini, harus seperti ini. Oke, sekarang saya bicara tentang pendapat saya. Ingat ya, kebenaran itu, kebenaran Alkitab bukan ditentukan oleh pendeta ini sudah populer, sudah ngetop, selebritis dan ngetop ya. Pendeta A ini mendukung, pendeta B mempopulerkan. Ingat ya, kebenaran bukan karena pendeta, tapi itu mutlak harus dari Alkitab. Nah, bagian yang pertama, ini jawaban saya tentang kutuk keturunan ini. Nah, kenapa sih ada orang yang mempercayai doktrin kutuk keturunan ini? Oke, bagian yang pertama kita melihat ada dasar fondasi. Kenapa orang mempercayai kutuk keturunan? Jadi dasar fondasi pengajaran mereka dimulai dari sini. Nah, kebanyakan doktrin-doktrin tentang kutuk keturunan itu mereka ambil dari kombinasi ayat-ayat berikut ini. Lihat ya. Keluaran pasal 20 ayat yang kelima. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ada lagi ayatnya, Keluaran 34 ayat yang ke-7, yang menuguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Lihat font yang kuning ini, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya dan pada keturunan yang ketiga dan keempat. Bilangan pasal 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Satu lagi ayat, Ulangan 5 ayat 39. Jangan sujud menyembah kepadanya dan atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi ide utamanya, semua ayat-ayat yang kita baca baru saja ini, itu isi kata-kata yang jelas ya. Allah membalas kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi pengajar doktrin kutuk keturunan menafsirkan bahwa kutuk dosa, kesalahan seseorang itu diturunkan secara genetik kepada keturunannya. Yang mana? Anak, keturunan generasi yang kedua, ketiga, dan keempat, seperti itu. Kita balik ya. Jadi kesimpulannya, yang mengajar kutuk keturunan ini, semua orang Kristen mewarisi sifat dosa nenek moyang mereka. Apa? Kecenderungan dosa yang sama. Yang kedua, dapat akumulasi, jadi penjumlahan, ya, kesalahan nenek moyang sampai keempat. Jadi salahnya papa, salahnya engkong, lalu salahnya buyut, dan salahnya canggah. Itu dibawa. Dan ini landasan dari doktrin kutuk keturunan itu. Nah, konsekuensinya berarti Allah, Tuhan Allah melihat mereka yang bersalah, mereka yang berdosa, nggak punya dosa pribadi saja. Masih ada dosa nenek moyang 1, 2, 3, 4 di atasnya yang sudah meninggal. Itu berarti konsekuensinya seperti itu. Dan lebih lanjut lagi, sekarang iblis, setan,
punya hak untuk terus mendakwa. Kenapa? Karena orang Kristen ini belum dilepaskan dari kutuk keturunan. Wow, waduh, ini seperti gambar ini ya, terjepit di kiri dan kanan. Satu sisi Allah memandang kita berdosa, dapat dosa pribadi, dapat dosa dari 1, 2, 3, 4 di atas kita. Ditambah iblis mendakwa karena belum dilepaskan dari kutuk keturunan itu. Jadi akibatnya, lihat ya, karena akibat pengajaran ini, maka kutuk keturunan nenek moyang itu dibawa dalam kehidupan sekarang. Apa akibatnya? Misalnya, contohnya ya, karena papanya dulu gagal dalam rumah tangga, atau engkongnya gagal dalam rumah tangga, ya toh, misalnya kawin cerai, selingkuh, berzina, tidak punya anak. Nah, ini yang disebut yang pertama tadi itu loh, ya. Penulis yang pertama tadi itu yang saya katakan sebagai pendahuluan saya. Kamu mesti lihat kalau sebelum kawin, papa mamanya kawin cerai enggak, engkongnya suka selingkuh apa enggak, ada keluarga yang berzina enggak, ada keluarga yang enggak punya anak enggak. Nah, itu yang dikatakan. Nah, lalu kalau terjadi, nah itu keturunan masalahnya. Paham ya? Next. Misalnya kamu mesti lihat, sekarang mulai melebar. Kenapa dia gagal selalu dalam pekerjaan? Kenapa ekonomi selalu jatuh? Apa saja usahanya tidak pernah sukses pekerjaannya. Kenapa? Lalu dihubungkan dengan kutuk keturunan yang tadi itu. Nah, misalnya kenapa ada kekerasan dalam rumah tangga? Ya, kekerasan abuse. Nah, saya sudah membahas, kalau sudah masih ingat, di channel YouTube kita ada kekerasan dalam rumah tangga, lalu ada elder abuse, ada child abuse. Kita tidak mau bahas itu. Tapi yang jelas, kenapa anak ini jadi suka melakukan kekerasan? Karena kutuk keturunan itu, ya. Atau misalnya, maaf, dia tidak mampu, tidak berdaya dalam hal seksual, ya karena keturunan itu. Jadi mesti dilepaskan, katanya begitu ya. Atau ini anak atau ini orang suka omong kotor, omong yang jelek itu loh. Sumpah serapa, atau omongannya berbau porno, seperti itu. Ya itu karena keturunan, katanya begitu. Atau misalnya begini, kenapa sih anak ini, orang ini melarat terus, miskin terus, hidupnya menderita, hidupnya susah, hidupnya tidak pernah senang? Ya karena keturunan masih ada, masih lengket. Nah, misalnya, atau membawa penyakit keturunan. Nah, misalnya saya pernah stroke ya, 11 tahun yang lalu, 11,5 tahun lalu. Nah, itu pasti karena keturunan, katanya orang seperti itu. Atau punya sakit kencing manis, sakit jantung, karena itu keturunan, penyakit. Atau hidupnya dalam kesedihan terus, hidup tidak bahagia, tidak menikmati hidup, itu keturunan. Wah, ternyata banyak ya daftarnya ya. Apalagi hidup penuh ketakutan karena kuasa kegelapan. Misalnya kakeknya punya jimat, atau papanya, kakeknya, atau buyutnya punya kuasa kegelapan, dukun kek, atau santet, atau yang lain sebagainya itu. Bahkan yang paling akhir, cara kematian fisik itu dipengaruhi oleh nenek moyang. Mati kecelakaan, ya karena kakeknya mati kecelakaan, mati hilang di atas gunung atau gimana, atau mati karena sakit yang sama, matinya merana. Itu semuanya larinya kepada keturunan seperti ini. Nah, pendukung pengajar keturunan ini, lalu karena itu sekarang langkah logisnya adalah yang pertama, berarti penyelamatan darah Yesus Kristus yang dilimpahkan untuk dosa-dosa pribadi kita itu nggak cukup. Kenapa? Karena masih ada kutuk keturunan yang mesti dilepaskan sesudah kita menjadi orang Kristen. Bisa paham? Ya, jadi Yesus menyelamatkan kita di kayu salib itu, dan kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dosa pribadi kita nggak cukup diampuni Yesus karena masih ada satu, kutuk keturunan. Berarti ada langkah tambahan yang harus dilakukan supaya kutuk keturunan ini dihapus sesudah kita percaya Yesus.
Bisa paham? Nah, langkah tambahan ini diperlukan untuk membebaskan dari belenggu yang menahannya dari dosa-dosa nenek moyang. Ya, generasi 1, 2, 3, 4 yang di atasnya seperti itu. Apa prosedurnya? Yang pertama, start mulai coba. Jadi biasanya mereka menyarankan mendaftar dosa nenek moyang sampai ke 4 generasi di atas kita. Ya, setelah didaftar lalu diakui dosa-dosanya. Makanya sudah lihat ya, saya balik lagi yang pendahuluan tadi itu. Orang yang menuliskan artikel itu mesti diselidiki, dilihat. Nah, setelah didata, mulai disuruh mengulangi atau merapalkan doa khusus yang direkomendasikan. Kata-katanya harus begini. Ana plus pernyataan pribadi. Kami tolak dalam nama Yesus bla 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 bla, seperti itu. Nah, ini contoh yang diambil dari web ya, yang mempromosikan kutuk keturunan itu. Jadi sama seperti tadi itu ya. Buatlah daftar terperinci dari semua dosa yang telah dilakukan oleh anggota keluarga sejauh 4 generasi ke atas kita. Dosa iman mereka harus diakui terus tiap hari. Penting, harus bertobat di dalam nama keluargamu. Ya, mesti bertobat untuk keluargamu yang di atas itu. Nah, setelah diakui setiap hari, mulai lakukan tolak aku, kami tolak dalam nama Yesus, klaim setan atas hidupmu. Ya, lalu banyak memuji Tuhan, banyak ibadah, lalu Tuhan mulai bukakan kebebasan baru. Ya, itu caranya. Ini jadi kalau sudah bisa sedikit membayangkan kutuk keturunan seperti itu. Pikir-pikir ya, rasanya kok mirip ritual-ritual apa ya? Oke. Sekarang kita lihat ya pandangan Alkitabiah tentang kutuk keturunan. Pertama, pertimbangkan kalau mau lihat ayat Alkitab, ada namanya konteks. Konteks ayat tersebut dalam kitab, ingat ya tadi itu kan Keluaran, Bilangan, Ulangan. Konteksnya seperti apa? Kenapa Tuhan kasih ayat itu? Perhatikan bersama-sama. Jadi ayat-ayat yang kita baca tadi itu, yang dikutip tadi itu, yang diklaim sebagai kutuk keturunan itu dikutip. Nah, saudara mesti ngerti kenapa Tuhan kasih ayat itu. Konteksnya, ayat itu diberikan Tuhan kepada orang Israel waktu Eksodus keluar dari Mesir. Dan ingat, orang Israel hidup 400 tahun lebih dengan orang-orang politeisme, penyembah banyak-banyak dewa, penyembah berhala di Mesir. Jadi dalam perjalanan 40 tahun Tuhan kasih firman ini. Ya, Keluaran, Bilangan, Ulangan itu. Tapi 400 tahun sebelumnya mereka tinggal di sana. Dan jangan lupa, nanti masuk negeri Kanaan, semua orang Kanaan politisme juga. Nah, kalau kita sedikit melihat ya, coba lihat politisme. Apa dampak besar yang diakibatkan oleh penyembah berhala terhadap orang Israel? Lihat ya, agama Kanaan itu terburuk di dunia. Kebrutalan, nafsu, mitologinya jauh lebih buruk dari tempat lain di timur dekat kuno pada waktu itu. Dan karakteristiknya begitu mencenangkan ya. Karena dewa-dewi Kanaan itu tidak punya karakter moral. Tidak mengajarkan moral. Nah, pasti memunculkan sifat yang terburuk. Kalau dewa yang disembah tidak mengajar moral yang baik, gimana penyembahnya? Dan itu melibatkan praktek yang paling merusak moral. Apa saja? Pelacuran bakti. Jadi pergi ke kuil mereka untuk melakukan pelacuran. Mereka sebut suci. Makanya pelacuran bakti, pengorbanan anak, pemujaan ular dan sebagainya. Nah, ingat ya, beda antara monoteisme dan politisme. Monoteis itu kebenaran itu absolut, gak bisa dirubah. Politisme relatif. Oh, ya bisa benar sih, bisa salah sih. Berhala kalau monoteisme dilarang. Politisme, oh diterima, boleh. Kamu percaya kepada siapa? Allah orang Israel. Allah pencipta langit dan bumi boleh, tapi boleh juga cari dewa lagi. Itu tambahan. Sudah menyembah dewa yang lain lagi.
Itu tambahan lagi seperti itu. Nah, monoteisme itu orang Yahudi, orang Kristen, orang Muslim ya. Politisme sudah bisa melihat di situ. Ada orang Mormon, Kristen Mormon di situ. Ingat ya, pandangan seseorang tentang Allah itu mempengaruhi pandangannya tentang pengorbanan, moralitas dan misi. Penyembah berhala, lihat ya, menganggap ada Tuhan yang jahat. Kenapa? Dewa perang, dewa neraka. Lihat, sebagai perbandingan berarti manusia bisa tambah baik-baik, lebih baik. Nah, orang penyembah berhala cari kesenangan, cari berkat, cari kaya, kebutuhan materi. Makanya ketika mereka beribadah mengorbankan, itu dipakai untuk menenangkan dewa yang mereka sembah, yang tidak punya moral itu. Dengan apa? Dengan seks, memberikan makanan, sesaji, memberikan uang. Nah, dewa setempat yang mereka sembah itu membuat mereka jadi kaya dan boleh membantai, karena dewa-dewa juga saling membunuh demi kekayaan. Tapi monoteisme bicara lain, bukan Allah yang jahat, tapi Allah yang suci, Allah yang kudus, maha suci, maha kudus. Dan Allah melihat hidup kita sebagai orang berdosa, bukan orang baik. Tidak ada yang baik. Itu sebabnya kita mencari kebutuhan rohani. Nah, pengorbanan penebusan dosa itu dipakai untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang suci. Kenapa? Yesus berkorban untuk kita. Melalui itu ada pengampunan dosa, dan kita sekarang berusaha meraih orang lain supaya orang lain diselamatkan juga sama seperti kita. Balik lagi ya. Ingat ya, pertimbangan. Nah, konteksnya ini kan masih bicara konteks. Konteks ayat-ayat tadi yang Keluaran, Bilangan dan Ulangan tadi itu ya. Ingat, penyembah berhala Kanaan, Mesir, di dunia timur dekat kuno, paganisme, penyembah berhala itu banyak percaya dengan tahayul-tahayul yang dipegang dan diajar. Misalnya, lupa bahwa ini hari ulang tahunnya dewa atau dewi. Wah, berarti menerima hukuman. Atau kasih korban yang salah dan lalai juga dihukum. Ingat ya, ini mirip-mirip dengan ajarannya kutuk keturunan. Ya, mirip. Nah, penyembah berhala tidak pernah fokus dengan doktrin, kesucian, moralitas, tapi fokusnya duit, kaya, diberkati, hidup nyaman. Beda dengan Allah Israel. Ayat-ayat tadi itu mengajarkan fokus utama, moralmu mesti bagus. Kau punya iman, punya ketaatan hati. Dan Allah itu esa, tidak boleh ada yang lain. Penekanannya, kalau ada konsekuensi, ya, kalau ada pelanggaran, ada konsekuensi. Ya, kalau kita melakukan dosa yang terus-menerus, ada konsekuensi dosa seperti itu. Nah, yang kedua, pemahaman ya, tadi konteks. Nah, ayat-ayat tadi itu fokus pengadilan terhadap keturunan yang melanggar. Bicara pengadilan terhadap keturunan orang yang melanggar hukum, bukan fokus mewarisi rasa salah atau mewarisi terima kutukan keturunan itu. Enggak. Ingat, Alkitab sudah mengatakan kepada kita, nanti saya buktikan, ya, diterangkan juga di sini ya, konsekuensi akibat dosa pribadi. Saya melakukan dosa, saya tidak menurunkan akibat dosa saya itu kepada keturunan saya. Saya juga tidak menerima konsekuensi akibat dosa yang dilakukan oleh papa saya, engkong saya, buyut saya, cangkai saya. Enggak. Tidak secara genetis, tidak juga secara hukum. Yang benar adalah dari ayat yang kita baca tadi itu, efek negatif dari dosa itu diturunkan pada keturunan kedua, ketiga, keempat. Itu sebagai perilaku yang dipelajari. Begini, idenya segini ya. Saya melihat hidup sehari-hari dengan papa saya melihat itu dari engkong saya langsung. Jadi ungkapan ini merujuk kepada
keturunan ketiga, keempat, kakek buyut cangga itu tadi itu ya. Itu menunjukkan bahwa pengaruh seorang ayah, kakek buyut cangga itu kepada putranya, cucu cicitnya itu meluas waktu dia masih hidup. Tegas, waktu dia masih hidup. Jadi kemampuan menularkan dengan cara fisik, dosa-dosanya kepada keturunannya itu berhenti kalau kakek saya meninggal, buyut saya meninggal. Kenapa? Karena saya tidak melihat. Coba lihat ya, keturunan pertama itu anak dari bapak ibu, 2 putu, cucu, kakek nenek, ketiga buyut, cicit, 4 cangga, wareng, udek-udek, gantung siwur, cicip moning. Susah sekali saudara, pasti tidak ngerti kan? Coba logikanya saja. Saudara tahu tidak kelakuannya buyut saudara, cangga saudara? Saudara tahu nggak dosa buyut saudara, cangga saudara, tahu nggak? Namanya saja kita nggak kenal. Saya ditanya, siapa buyutmu? Nggak tahu. Namanya siapa? Nggak tahu. Apalagi cara hidupnya, cerita hidupnya saya nggak tahu. Engkong saya, ya pernah dengar cerita dikit-dikit sih, tapi tidak semuanya. Bagaimana mengakui dosa mereka? Nah ingat ya, setiap keturunan punya namanya kehendak bebas dan pilihan. Mau ikut papa, mama, engkong, buyut itu ya, cara hidup mereka yang jahat itu kita mau ikutin, itu pilihan kita. Itu kehendak bebas kita. Dan ingat ya, tiap-tiap orang tidak bertanggung jawab atas dosa nenek moyang. Dan saudara dan saya tidak ditakdirkan mengulanginya sebagai kecenderungan genetik seperti yang diajarkan oleh pendukung keturunan. Nah, kalau mau belajar tentang kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia, ada juga di YouTube ya. Beberapa saat yang lalu saudara bisa browsing itu. Yang ketiga, pahami teks dengan benar. Ingat ya, penghakiman Allah. Ingat ya, penghakiman Allah hanya jatuh pada anggota generasi kedua, ketiga, dan keempat. Ada frasa nih, yang membenci aku. Saya ulang lagi, yang membenci aku. Allah tidak pernah sembarangan menghakimi. Kalau nggak benci Tuhan gimana? Ya nggak dihukum. Kalau cinta Tuhan gimana? Nggak dihukum. Nah masalahnya sekarang adalah kita anak Tuhan, cinta Tuhan, lalu dengar kutuk keturunan jadi takut. Ingat, Allah tidak sembarangan menghakimi ya. Frasa hanya anggota generasi kedua, ketiga, dan keempat. Sekali lagi, yang membenci aku. Ingat ya, umumnya orang tua yang memberontak, ini dalam konteks ini orang Israel. Orang tua yang benci Tuhan, memberontak sama Tuhan, itu menghasilkan keturunan generasi ketiga, keempat yang juga benci Tuhan. Tapi nggak selalu. Ayat-ayat tadi itu mengidentifikasi siapa yang jadi sasaran penghakiman Allah. Itu orang-orang yang dengan pilihannya sendiri, keputusannya sendiri, kehendak bebasnya sendiri, rela mengikuti panutan siapa? Papa, engkong, orang di atasnya yang suka memberontak, seperti orang Israel. Penghakiman Allah disediakan bagi individu-individu yang terus bertahan dan memberontak melawan Allah, memilih untuk meneruskan gaya hidup dosa nenek moyang mereka. Ingat ya, konteksnya ayat ini mereka mengikuti penyembahan berhala, kelakuan dosa yang dilakukan oleh ayah, kakek, buyut, dan cangga mereka. Berarti penerapan untuk kita, kalau saudara orang yang sudah bertobat dalam Yesus, percaya kepada Yesus, nggak perlu takut dengan ajaran kutuk keturunan ini. Nggak usah ditakut-takutin, ya.
Yang keempat, jadilah bijak. Ingat ya, ungkapan frasa ya, kutuk keturunan tidak pernah muncul, tidak pernah diajarkan oleh Alkitab Perjanjian Lama dan Baru. Loh, dibantah sekarang. Itu buktinya Tritunggal, tidak ada dalam Alkitab. Kok bisa dipercaya? Lalu kenapa istilah kutuk keturunan tidak boleh dipakai? Jawabannya ya, ingat ya, Trinitas memang tidak muncul dalam Alkitab, tapi petunjuknya, ajarannya di PLPB dengan akurat mencerminkan ada Trinitas. Nah, kalau mau bahas tentang Trinitas, sudah bisa lihat ya di YouTube juga. Saya pernah membahas tentang Trinitas juga. Oke, yang kelima, ingat ya, Alkitab tidak pernah saling bertentangan. Nah, masalahnya pengajar kutuk keturunan suka ambil ayat itu dan mengabaikan ayat yang lain. Nah, saya mau tunjukkan sama saudara. Ingat ya, Taurat dengan tegas. Apa itu Taurat? Taurat Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tadi itu dibahas kan? Kitab Keluaran dibahas, kitab Bilangan dibahas, kitab Ulangan. Dan kitab Ulangan bicara juga. Pasal berapa? Pasal 5 mungkin tadi itu ya. Sekarang lihat, pasal selanjutnya, pasal 24. Kitab yang sama. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Tegas. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Jangan juga anak dihukum mati karena ayahnya. Tegas ini. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ingat ya, Ulangan 24 ini dengan jelas dipahami dan dipraktikkan di Israel kuno. Lihat, di mana? 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 6. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya. Oleh raja itu ya. Nanti saya tunjukkan siapa itu. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana? Ulangan tadi itu. Di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Siapa? Saya tunjukkan ya. Ini timeline. Garis waktu mulai dari penciptaan, lihat ya, sampai nanti surga baru, bumi baru, Yerusalem baru. Kita sekarang masih di sini. Nah, lihat di sini. Kitab Ulangan ditulis tahun 1405 sebelum Masehi. Dan ayat yang kita baca tadi itu adalah Raja Yosia yang hidup 390 tahun ketika memerintah di Yehuda sebelum Masehi. Raja Yosia taat kepada Taurat Ulangan itu 615 tahun sesudah kitab Ulangan ditulis. Yang keenam, ya, ingat ya, PL dan PB mengajar bahwa dosa pribadi ditanggung pribadi, bukan ditanggung orang lain, bukan ditanggung oleh anaknya, cucunya, buyutnya. Ingat, ajaran Perjanjian Lama ya. Saya mau cerita seperti ini. Ketika orang Israel dihukum, dibuang ke dalam pembuangan di Babel. Lalu mereka komplain, waktu dibuang di pembuangan Babel, mereka komplain kepada Tuhan. Wow, kita sekarang hidup susah karena menanggung keturunan dari moyang yang berdosa. Jadi ini ceritanya seperti itu. Nah, karena orang Israel sudah komplain sama Tuhan, wah kami dibuang, kami dihukum Tuhan, kami diserahkan kepada musuh, Babel menyerang kami dibuang di Babel karena kami menanggung kutuk keturunan nenek moyang yang berdosa. Dan Nabi Tuhan namanya Yehezkiel dipanggil. Ini Yehezkiel, saya nanti kasih contoh ya, Yehezkiel, Yeremia dan juga Daniel. Nah, sekarang kita bahas Yehezkiel dulu. Yehezkiel itu nabi khusus untuk melayani di masa pembuangan juga. Di masa raja-raja pembuangan, tapi dia melayani khusus yang di Babel. Dan dia sampaikan firman Tuhan ini salah. Kalau kamu berpikir, balik lagi di sini, kamu sekarang dibuang itu karena kamu menanggung kutuk, lihat ini ya,
sekarang hidup susah karena menanggung keturunan nenek moyang yang berdosa. Jadi Nabi Yeskel beritahu kepada orang yang di pembuangan itu. Mana ayatnya? Yeskel 18 ayat 1 dan sampai 4. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu? Sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tengah tanah Israel. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Ingat ya, sindirannya kan begitu kan? Itu menyindir bahwa kami terima kutuk keturunan. Ini jawaban Tuhan, ayat 3. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Balik lagi, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Jadi Yeskel sedang mengkoreksi pikiran orang-orang di pembuangan. Ini jawaban juga untuk penganut kutuk keturunan. Kita sekarang hidup susah itu karena menanggung kutuk keturunan nenek moyang yang berdosa. Itu 100% salah. Karena ini jawabannya Yeskel mengkoreksi. Dan kita sekarang dikoreksi. Lihat ya, penganut keturunan melogikakan, ya ini sama seperti kalau papa punya utang lalu dia meninggal, ya anaknya yang bayar hutangnya lah. Enggak, ini bukan utang, ini bukan duit ini. Tadi ayat 1 sampai 4 ya, sekarang ayat 5 dipertegas lagi. Kasih contoh, kalau seseorang adalah orang benar, melakukan kebenaran, keadilan, tidak makan daging persembahan di atas gunung, itu kepada dewa-dewa ya, dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak selingkuh, tidak zina, tidak menghampiri wanita perempuan yang waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, kembalikan gadaian, tidak merampas apa-apa, beri makan orang lapar, beri pakaian pada orang telanjang, tidak mengambil riba, menjauhkan dari curang, melakukan Taurat dengan benar, hidup menurut ketetapan Tuhan. Lihat ya, ialah orang benar. Dan ia pasti hidup. Enggak terima kutuk keturunan. Ya, diperkuat lagi sekarang dibalik. Kalau misalnya ada yang benar, ada papa benar, lalu anaknya salah, papa itu juga bukan penyebab. Oke, sekarang ayat 10. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan suka menumpahkan darah, melakukan salah satu dari hal-hal itu, walaupun ayah tidak melakukan sesuatu pun, tidak makan daging persembahan di atas gunung, mencemari istrinya, menindas orang sengsara, miskin, merampas, melihat kepada berhala dan bla bla bla. Ayat 13. Segala kekejian ini dilakukan, ia, anak itu harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Tegas. Anak dosa bukan salahnya papa. Ya. Anak bertanggung jawab dengan dosanya sendiri. Tegas loh firman Tuhan. Kasus lagi berikutnya. Ini biar melek mata semua orang itu ya. Anak juga tidak membawa kutuk keturunan. Sekarang dikasih contoh lagi. Sesungguhnya kalau misalnya orang yang jahat ini, orang yang jahat ya, orang yang jahat melahirkan anak, anaknya melihat dosanya papanya, lalu inisiatif, tidak mau melakukan seperti itu. Apa anak itu? Tidak mau makan daging persembahan di atas gunung, tidak melihat berhala, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menindas orang lain, tidak minta gadai, tidak merampas, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, menjauhkan dia dari kecurangan, tidak ambil riba. Lihat ya, orang yang demikian, anak yang punya papa jahat, yang bertobat, tidak ikut papanya, tidak akan mati. Saya katakan sekali lagi, anak yang punya papa jahat, tidak bawa dosanya papanya, tidak akan mati karena kesalahan papanya. Ia pasti hidup. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu dan melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati. Papanya saja yang mati.
ayah tidak menanggung kutuk dosanya, ayah menanggung kutuk dosa sendiri, bukan anak, juga sebaliknya. Jadi kesimpulan argumen kutuk keturunan dipatahkan oleh firman Tuhan ini oleh Yeskiel. Yang pertama, anak itu tidak bawa dosa kutuk keturunan. Dosa pribadi papa tidak ditanggung oleh anak. Dosa pribadi kakek tidak ditanggung oleh cucu. Papa yang hidup benar, tapi anak bisa jadi anak yang tidak benar. Sebaliknya, papa yang jahat, anaknya bisa memilih hidup yang benar. Ini sudah mematahkan doktrin kutuk keturunan itu ya. Nah, jadi pertanyaan umat yang berpikir salah kutuk keturunan dijawab tuntas di sini. Ingat, ayat 19. Tetapi kamu, ini pertanyaan ya, loh, kok bisa anak tidak menanggung kesalahan orang tuanya? Jawaban Tuhan, karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Bisa paham? Doktrin kutuk keturunan sudah dipatahkan di sini. Ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi Alkitab dengan tegas membantah ajaran tidak ada kutuk keturunan itu. Sekarang Nabi Yeremia. Nabi Yeremia yang sezaman dengan Nabi Yeskiel juga bawa pesan yang sama. Yeskiel kepada orang yang di pembuangan Babel, Yeremia bicara kepada orang yang di Yerusalem. Ini kronologisnya ya. Saya akan cepat di sini karena waktu ya. Lihat di sini, ini pelayan profetik, saya akan cepat di sini ya. Lihat. Jadi Yeremia dia melayani di sini, tapi di Israel, di negeri Israel, Yehuda. Dan Daniel dia pergi melayani di Babel, Yeskiel juga melayani di Babel. Jadi Yeremia berumur dari tahun ke-13 Yosia, melewati kejatuhannya Israel, ya, dan sampai pada tahun 580-an di sini. Jadi 4 dekade Yeremia melayani dan dari 4 raja Yehuda. Yeremia melayani di Israel, Daniel, Yeskiel melayani di pembuangan. Sekarang Yeremia juga mempertegas pasal 31 ayat 29 sampai 30. Pada waktu itu orang-orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu, melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Sekali lagi, Alkitab dengan tegas membantah ajaran kutuk keturunan itu. Jadi lihat ya, pesan firman Tuhan sama. Yeremia dalam negeri, Yeskiel di pembuangan, pesannya sama. Coba pikirkan ya, lihat bapak sama anak ini tidur, posenya sama, mulutnya juga sama. Kita bicara akal sehat sekarang. Lupakan teologi. Kita bicara akal sehat. Akal sehat itu kasih tahu ada namanya genetik, ada ciri fisik, tingginya sama, badannya sama, warna rambutnya, corak kulitnya sama. Tapi masalah perilaku dan sikap dari ayat yang kita baca tadi itu diturunkan dalam keluarga karena pengaruh sehari-hari, bukan genetik. Anak bisa memilih, nggak sama seperti papanya, mau baik atau jahat. Ingat ya, prinsip firman Tuhan ini yang tadi itu, ambil ayat tadi itu sulit ditafsirkan kalau tidak pakai referensi yang lain. Ingat, Alkitab itu komprehensif. Ulangan 24 menjelaskan pasal sebelumnya, Yeskiel, Yeremia juga menjelaskan seperti itu. Dan ingat, tidak semua orang dari pembuangan punya pikiran kutuk keturunan ini. Daniel tidak menyalahkan Tuhan. Daniel tidak menyalahkan nasibnya leluhurnya pada kutuk keturunan itu. Daniel terima tanggung jawab pribadi, tanggung jawab orang-orang sesamanya yang dibuang pertama. Kami dihakimi karena kami berdosa.
Terbatas waktu kita ya. Daniel pasal 9 saudara bisa lihat nanti ayat-ayatnya. Tapi ayat ini menolong ya. Ya, kami telah lihat ayat 9. Kami telah memberontak terhadap dia. Daniel menghindari ajaran kutuk keturunan. Oke. Sekarang ajaran perjanjian baru. Tadi itu perjanjian lama ya. Murid-murid Yesus sepertinya percaya pada kutuk keturunan. Apa? Ceritanya begini ya, ada orang buta sejak lahir tanya sama Yesus. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta lahirnya, muridnya langsung tanya, Rabi, guru, siapa yang berdosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Nah, dosa dari orang tua berarti dibawa kan? Anak ini bayi lahir buta, berarti dia bawa dosa papanya. Nah, sepertinya ada kutuk keturunan ya. Jelas sekali. Oh, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Jawaban Yesus tegas. Ini pernah saya bahas dalam karma. Kalau sudah mau lihat karma ada di YouTube juga nanti. Ya. Tapi Yesus berkata juga tentang kutuk keturunan ini. Yesus menyangkal hubungan apapun di antara cacat pria ini dan dosa sebelumnya. Ini sehingga jawabannya mengakhiri konsep karma dan mengusir konsep kutuk keturunan itu. Kalau saudara mau lebih dalam tentang karma bisa lihat ya dalam channel YouTube kita itu. Satu lagi. Ini ada seorang perempuan yang kedatangan berzina yang dihadapkan kepada Yesus. Di akhir itu Yesus berkata, lalu aku pun tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Nah, ucapan Tuhan Yesus kepada perempuan yang kedapatan berzina ini sebagai jawaban mengakhiri konsep karma juga dan kutuk keturunan apapun. Lihat ya, kata-kata Yesus yang menunjukkan pengampun, aku tidak menghukum engkau. Itu cukup merubah hidup rohaninya, transformasi hidupnya. Wanita itu sudah diampuni, bebas memilih balik lagi berzina atau mau hidup suci. Tidak ada referensi tambahan yang dibuat, ada upacara khusus, doa formula khusus, taman penolakan kutuk keturunan untuk melengkapi tawaran dosamu sudah diampuni. Kasih ya di PL hubungannya ini kan perzinahan ya. Rahab itu mantan pelacur. Rahab pelacur itu di kitab Yosua ya, bentuk tensesnya aktif. Rahab ketika ketemu dua orang mata-mata, dia masih aktif sebagai seorang pelacur. Pekerjaannya memang pelacur. Tetapi lihat, ketika dia mulai pindah kepada orang Israel, keturunannya tidak diikat kutuk keturunan, tidak menjadi pelacur siapapun yang dibawanya. Ingat ya, dosa itu pilihan pribadi, bukan keharusan dijalani. Karena orang tuamu pelacur, ya sudah kamu juga jadi pelacur. Enggak. Nah, kita melihat 4 silsilah generasi. Kita buktikan apakah kutuk keturunan itu ada. Lihat, Salmon. Nah, di sini Salmon, kalau kita melihat Salmon, siapa Salmon di sini? Mungkin salah satu dari antara dua mata-mata dan akhirnya yang menikah dengan Rahab. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ketika Salmon menikahi pelacur Rahab, yang memang akhirnya bertobat, ya, ikut anggota keluarga Israel, apakah Rahab membawa kutuk keturunan dalam 3 generasi di bawahnya? Tidak. Kita tahu Boaz diberkati, Obed diberkati, Isa diberkati, Daud diberkati. Ada orang berkata, oh Daud itu buktinya berzina. Tetapi kalau kita melihat bersama-sama di sini, itu pilihan Daud. 13 tahun setelah dia memerintah, dia jatuh dalam perzinahan dengan Bathsheba. Tapi sesudah itu, kita lihat apa yang terjadi. Wow, luar biasa. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah 1, 2, 3, 4 generasi di bawahnya tercatat melakukan ritual khusus pelepasan kutuk dari keturunan? Tidak. Alkitab bicara dengan tegas dosa pribadi. Roma pasal 2, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.
Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikian sekarang tidak ada penghukuman, tidak ada kutuk-kutukan bagi mereka yang ada dalam Kristus. Roh Kudus yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Lihat ya, jaminan Roma pasal 8. Kita tidak dihukum, tidak masuk neraka, dibebaskan dari hukum dosa, hukum maut, punya Roh Kristus. Roh Kudus itu akan memberikan kita tubuh kemuliaan, diadopsi jadi keluarga Allah, menerima penebusan tubuh kita, memiliki pengharapan yang pasti digenapi, menjadi serupa dengan Kristus. Semua yang sudah ditentukan dari semula akhirnya dipermuliakan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus, dan kita lebih dari pemenang. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup maupun malaikat pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ingat ya, roh nenek moyang kutuk-kutuknya itu sudah dihapus. Amin. Bagi orang yang di dalam Kristus. Dan ini digaransi Alkitab. Memang sih ada dosa, tapi bukan keturunan yang dibawa dari nenek moyang kita. Apa? Ada namanya dosa warisan. Lihat ya, dosa warisan itu dari Adam kepada Kain, kepada Henok, kepada Yared, bla 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 sampai kepada saya. Dari generasi-generasi terus. Ada dosa yang dipertalikan, Adam langsung kepada Kain, kepada Henok, kepada Yared, kepada saya. Tapi bagi orang yang percaya dalam Yesus, dosa ini sudah dihapus. Ini garansi. Lihat ya, dosa warisan dihapus oleh penebusan dan karunia Roh Kudus. Dosa yang diperhitungkan tadi itu sudah dihapus oleh kebenaran yang dipertalikan dalam Kristus. Hanya cuma satu, tinggal dosa pribadi. Dan ini tidak dibawa, diwariskan kepada orang yang di bawah kita, enggak. Dan kita tidak terima warisan dari orang yang di atas kita, enggak. Lihat ya, dosa masa lampau saya sudah diselamatkan. Kapan? Waktu terima Kristus. Ini namanya pembenaran, justification. Dan juga pengudusan secara posisi. Sekarang saya sedang diselamatkan. Ini pengudusan yang terus menerus, dan nanti di masa depan saya akan diselamatkan waktu dipermuliakan. Pahami, keselamatan dalam Yesus itu cukup. Kenapa? Demikian Kristus hanya satu kali, enggak berkali-kali, mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menangguhkan keselamatan kepada mereka yang menanti-nantikan dia. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bukan merdeka setengah merdeka, masih ada kutuk keturunan. Apa sih dosa pengajaran kutuk keturunan? Ini dosa yang pertama. Berarti menyangkal firman Tuhan, firman Allah. Keselamatan dalam Yesus sudah cukup bagi Allah. Kalau mereka masih ada kutuk keturunan, berarti menyangkal firman Tuhan ini. Keselamatan dalam Yesus belum cukup. Bagi pengajar kutuk keturunan, ternyata kematian Yesus belum cukup untuk segala dosa kita. Kenapa? Ditambahkan tes lagi, ritual lagi, formulasi doa tambahan, dilakukan terus-menerus sampai kutuk dosa dihapus. Lihat ya, Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yesus mati buat kita. Kita berutang dosa sama Bapa, dibayar oleh Yesus, dan itu Allah Bapa puas. Dan Allah Bapa berkata, tidak perlu lagi korban, ritual lagi yang lain diperlukan. Yang ngajar
kutuk keturunan. Memang ente, memang situ lebih tinggi daripada Allah. Allah saja sudah bilang puas, sudah bilang cukup. Ngapain ente masih bilang masih belum cukup? Memang situ lebih tinggi dari Allah. Lihat ya, menyangkal bahwa kematian Yesus sudah selesai. Kalau begini belum selesai, masih ada kutuk keturunan. Ini mengulang kebodohan kasusnya Galatia. Sesudah percaya Yesus, bertumbuh, berkembang, lalu ada ajaran baru. Ya, persis seperti ini. Menciptakan Injil Yesus plus. Kamu mesti kalau mau selamat mesti sunat, mesti ada perbuatan baik, pegang hari ini itu, melakukan ini itu. Ini berarti juga menyangkali ajaran Alkitabiah tentang tanggung jawab pribadi. Kenapa? Masih ada tanggung jawabnya Papa almarhum, tanggung jawabnya engkong almarhum. Ini berarti menggerakkan kita selangkah lebih kepada penyembahan berhala tadi itu. Persis seperti zaman era Musa dan seterusnya. Daripada panggilan awal Allah dalam Kristus bagi buat kita. Ini berarti dosanya yang keenam, menempatkan penekanan yang tidak semestinya pada pekerjaan atau usaha manusia. Itu lebih tinggi dari pekerjaan Allah. Lawang Allah saya dianggap Yesus mati buat kita belum cukup, darah Yesus nggak cukup. Ingat ya, Musa sudah memperbaiki paganisme yang ini, yang serupa ajaran kutuk keturunan itu dalam kalangan umatnya pada zamannya. Nabi-nabi juga memperbaiki paganisme ini, yang salah satu ajarannya kutuk keturunan di kalangan umat di zamannya. Diulang lagi, capek deh. Masa kini beberapa pengajar di gereja kembali mengajar paganisme yang model tipe-tipe rohani ini, kutuk keturunan di kalangan umat pada zamannya. Oke, apa yang kita pelajari dari ajaran kutuk keturunan ini? Ingat ya, Alkitab itu satu-satunya standar kebenaran, bukan apa kata orang, ajaran manusia itu. Jangan mau lagi diperbudak dalam roh ketakutan. Ingat ya, 2 Timotius 1 ayat ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Saudara mulai takut, waduh saya susah ini karena ada kutuk keturunan. Oh saya susah gini berarti ada kutuk keturunan yang belum diakui, belum dilepaskan. Apa yang dipelajari yang ketiga? Yang ketiga ini orang Kristen kepingin jalan pintas, jalan tol dalam hal kerohanian. Kenapa? Lihat ya, cari jalan perbaikan dengan cepat. Kalau ada sakit kepingin sembuh, cari gimana jalan cepatnya. Kita tidak mau dibentuk karakter kita, perilaku kita. Ingat ya, orang dibentuk perilaku sampai menjadi kebiasaan itu bertahun-tahun. Kepingin jalan cepat, tidak mau ikut proses Tuhan pikul salib, tidak mau mati buat dosa, tidak mau menundukkan diri, tidak mau hidup dalam bagi Allah dalam Kristus, tidak mau menawan segala pikiran dalam Kristus, memperbaharui pikiran kita dalam Kristus. Ini gaya eksorsisme drive-thru. Apa itu? Drive-thru kan misalnya kalau kita pergi ke cepat saji kan, tidak mau masuk restoran lewat drive-thru. Eksorsis itu pengusiran setan. Model drive-thru ini seperti ini. Ini menunjukkan karakter kelemahan kita ya. Ingat, Yesus tidak memanggil kita versi pendek, versi cepat, versi jalan pintas dalam kekristenan. Dan ini yang ditawarkan itu. Yesus mengajar kita jadi murid setiap hari. Jatuh bangun terus. Tidak ada versi pendek, tidak ada versi cepatnya. Ya. Yang keempat, berguna kembali mengingatkan bahwa kuasa dan kecukupan darah Yesus itu cukup buat kita untuk keselamatan kita. Jangan pernah meremehkan dan merendahkan darah Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami sudah belajar dan mengerti tentang pelajaran kutuk keturunan. Ampuni kami kalau selama ini kami salah mengerti dan mempercayai dan bahkan mungkin kami mengajar. Biarlah kami bisa belajar dan mengerti akan kebenaran firman-Mu
Biarlah kami boleh melembutkan hati kami, mau diajar, mau menundukkan diri kami kepada kebenaran firman-Mu. Ampuni kami, tapi ini suatu kebebasan yang luar biasa. Kami tidak takut lagi. Ketika kami menghadapi hal-hal yang berat, hal-hal yang sukar dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang luar biasa. Darah Yesus cukup buat kami. Keselamatan dari Tuhan sudah cukup buat kami. Terima kasih untuk jaminan hidup kekal dan keselamatan kekal. Dan Tuhan tolong kami tidak mencari jalan shortcut untuk hidup dalam kerohanian kami. Kami tahu dari hari ke hari kami harus dibangun menjadi murid Yesus. Terima kasih Paperclass spesial hari ini, dan biarlah Engkau memberkati kami. Engkau menolong anak-anak-Mu yang sedang berjuang menghadapi COVID hari-hari ini. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang karena COVID Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan sempurna, yang kekurangan Tuhan cukupin. Dan berkati kami semuanya, berkati rumah tangga kami, berkati kebutuhan kami, berkati hidup jasmani dan rohani kami. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita Yesus sendiri. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang kepada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat melimpah rohani jasmani dari Bapa Putra Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa memberikan persembahan.